Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 SD Takmiria Surabaya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar TIK, meneruskan materi yang kemarin, membuat diagram di Microsoft Word. Hari ini kita akan minggu lalu kan kita sudah belajar materi dan jenis-jenis diagram di Microsoft Word. Hari ini kita akan praktik membuat diagram di Microsoft Word. Kemarin Ustaz Rizal sudah memberikan contoh-contoh diagram yang ada di Microsoft Word. Apakah kalian sudah mencoba latihan di halaman 102 di buku kalian? Kemarin beberapa anak sudah mengirimkan latihan membuat diagram hierarki di halaman 102 ke Ustadz Rizal. Oke. Sekarang kita lanjutkan praktek membuat diagram di Microsoft Word. Yang pertama, kita mengulang materi minggu lalu dulu ya, agar tidak lupa tentang apa itu diagram. Nah, diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan informasi. Jadi gambar-gambar yang dibuat dengan diagram itu dapat menjelaskan suatu informasi, entah informasi tentang data, siklus hidup, kemudian proses, atau yang lainnya. Nah, diagram dapat memudahkan kita memahami suatu informasi. Diagram dapat digunakan menggambarkan untuk menggambarkan proses kerja, data, bagian tubuh, atau mesin organisasi. Seperti contoh yang ada di halaman 102 itu adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu organisasi. Kemudian bisa digunakan untuk siklus hidup dan contoh-contoh yang lainnya. Oke. Fitur diagram itu ada di menu Smart Art. Nah, ini icon Smart Art. Ketika icon ini diklik atau dibuka, akan menampilkan menu jenis-jenis diagram yang akan kita gunakan di Microsoft Word. Kemarin ada 8 jenis pilihan diagram di Microsoft Word. Ada list, ada proses, ada cycle. Kalian bisa melihatnya di halaman 101 buku TIK. Kemudian ada hierarki, ada relationship, ada matrix, ada piramid. Oke. Bisa dengarkan anak-anak ya. Ada 8 jenis diagram yang bisa kalian gunakan di Microsoft Word. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ada 8 picture. Oke, kita lanjut. Contoh-contoh diagram seperti kemarin. Masih ingat ini diagram apa yo? Ini adalah diagram hierarki. Kemudian yang ini ada awan ada awan, kemudian turun hujan, airnya ke laut dan menguap airnya. Apa ini? Ini adalah cycle atau siklus, diagram siklus atau cycle. Kemudian seperti ini ada piramida makanan. Ini disebut diagram piramid. Oke. Itu adalah contoh-contoh diagram yang biasa kita lihat atau kita gunakan. Sekarang kita akan mempraktekkan membuat diagram. Untuk itu kita buka dulu Microsoft Word-nya. Microsoft Word, silakan dibuka. Microsoft Word 2010. Oke, seperti di buku kalian. Microsoft Word 2010. Nah, ini tampilan Microsoft Word 2010. Perhatikan di halaman 119. Kita nanti akan membuat diagram kupu-kupu seperti ini. Diagram siklus kupu-kupu. Diagram siklus kupu-kupu. Nah, ini diagram siklus kupu-kupu seperti yang ada di buku kalian halaman 119. Oke, sekarang mari kita praktekkan caranya bagaimana membuat diagram seperti kupu-kupu ini. Ini menggunakan diagram apa? Seperti hujan tadi, cycle. Oke.
Mari kita buat. Oke. Ini kita buat baru, buka dokumen baru. Kemudian yang pertama-tama kita membuat judulnya dulu. Ini kan ada judulnya, siklus hidup kupu-kupu. Kalian bisa menggunakan icon word art untuk membuat judulnya. Klik menu insert, kemudian klik word art. Silakan dipilih yang akan kalian gunakan, yang mana terserah kalian, bebas. Oke. Siklus hidup nah seperti ini, siklus hidup kupu-kupu. Oke, ini bisa diatur di tengah. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin tekan enter dulu ya. Ini dinaikkan. Nah, kemudian kita buat diagramnya. Masih ingat caranya buat diagram? Klik menu apa? Insert. Klik menu insert, kemudian pilih icon apa? Smart Art. Ya, icon Smart Art. Kita gunakan yang cycle. Nah, cycle kan ada banyak pilihannya. Ada basic cycle, ada text cycle, ada block cycle, ada non-directional cycle. Nah, yang akan kita gunakan yang basic cycle saja, seperti contoh di halaman 19. Oke. Di menu basic cycle ini ada 5 kotak atau 5 lingkaran. Oke. Kemudian kita atur supaya nanti menjadi 4, karena yang dibutuhkan hanya 4, seperti yang sudah dicontohkan Ustadz Rizal di pertemuan minggu lalu, bagaimana menghapus atau menambahkan lingkaran ketika kita menggunakan diagram cycle. Oke, yang pertama itu adalah telur. Lingkaran yang pertama adalah telur. Kemudian lingkaran yang sebelah kanan ulat. Yang bawah kepompong. Kemudian selanjutnya adalah apa? Kupu-kupu. Setelah menjadi kepompong menjadi Oke, setelah membuat teks pada lingkaran keempat, kita masuk di lingkaran kelima. Lingkaran kelima ini kan tidak digunakan. Cara menghapusnya, klik di lingkarannya, kemudian tekan tombol delete di keyboard kalian. Nah, sudah ada 4 lingkaran seperti yang ada di buku kalian. Oke, di buku kalian atau di tampilan video ini kan warnanya masih tetap biru. Kalian bisa mempercantik tampilannya dengan menu desain. Ini menu desain. Menu desain ini aktif ketika diagramnya diklik. Contoh ya, kalau diagramnya diklik ini kan ada menu desain. Tapi kalau tidak diklik, tidak ada menu desain di sini. Dimengerti anak-anak ya? Kalau kalian ingin mengubah warna tampilannya menjadi lebih bagus, diklik dulu diagramnya, akan keluar menu desain. Nah, menu desain keluar, kemudian change color. Nah, kita bisa merubah warnanya agar tampilannya menjadi lebih menarik atau lebih bagus. Nah, ini kalian bisa merubah setiap kotak, setiap lingkarannya berwarna seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Smart Art Style. Nah, ini tampilannya bisa berbentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. Terserah kalian mana yang ingin kalian gunakan agar tampilannya menjadi bagus. Oke, yang mana? Oke, ini aja ya. Bagus. Oke, diagramnya sudah selesai dibuat dan tampilannya sudah dipercantik. Sekarang kalian bisa menambahkan teks keterangan di bagian bawah. Klik sebelah kanan di diagramnya ini, kemudian tekan tombol enter untuk berpindah ke bawah. Masukkan keterangan sesuai di buku kalian. Kupu-kupu mengalami kupu-kupu yang indah
Oke, titik. Nih kalian ketika selesai membuat keterangannya, kalian bisa atur ukuran hurufnya agar terlihat lebih besar. Kali ini kan terlalu kecil ya. Nah, ini dibesarkan. Membuat aturan aturan size-nya. Masih ingat ya caranya ya? Di semester 1 sudah Ustaz Rizal ajarkan cara mengubah ukuran pada teks. Kalian bisa menggunakan angka 18. Oke. Kemudian kalian juga bisa merubah tampilan di paragrafnya menggunakan yang justify karena biar rata kanan dan rata kiri. Nah, seperti ini. Tampilannya lebih rapi kan? Justify pakai paragrafnya. Kemudian perhatikan lagi di buku kalian. Di buku kalian ada semacam bingkai di tepinya. Itu menggunakan apa? Masih ingat? Pack border. Nah, masih ingat caranya menggunakan pack border? Di semester 1 sudah loh. Caranya diulangi lagi ya. Pack layout, menu pack layout, pack border. Nah, ini. Klik apel ini. Ini kan terlalu besar ini. Width-nya 31. Kita coba. Nah, terlalu besar-besar. Kalau pengen width-nya kecil seperti di buku kalian. Nah, ini dikecilkan width-nya 15. Oke, cukup. Nah, tampilannya lebih bagus ketika sudah diberi pack border. Oke. Jika kalian sudah selesai mengerjakan membuat diagram siklus kupu-kupu ini yang sudah ditambahkan keterangan dan ditambahkan pack border, kalian bisa mengirim tugasnya langsung di Google Classroom. Oke. Dimengerti anak-anak ya? Apakah ada yang sulit ketika membuat diagram ini? Kalau nanti ada yang kesulitan, langsung chat ke Ustadz Rizal, nanti dibantu bagaimana yang tidak bisa atau yang kesulitan. Oke? Jangan lupa kalau sudah selesai kita save file dan save. Tempatkan di data D. Kalau namanya ada data D biasanya local disk atau new volume. Yang penting dalam kurungnya ini D. Masukkan folder nama kalian. Nah, kalau di sini kan Ustadz Rizal masuknya di kelas 3. Bentar. Nah, ini materi TIK 3. Oke. Judulnya diagram siklus kupu-kupu. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tekan tombol save. Namanya jangan lupa ya, diagram siklus kupu-kupu. Kemudian tekan tombol save. Oke. Ini berarti kalian sudah menyimpannya karena ditandai dengan title bar yang sudah berubah. Kalau belum disimpan tadi masih dengan nama dokumen 1. Kalau sudah disimpan berubah menjadi diagram siklus kupu-kupu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk tugas hari ini membuat diagram yang sudah dicontohkan oleh Ustadz Rizal tadi, siklus kupu-kupu, dilengkapi dengan keterangan dan pack border. Kemudian ini buatlah diagram siklus kupu-kupu seperti yang contoh di video. Nah, simak baik-baik ya video ini ya, agar cara-caranya dan hasilnya sesuai. Kemudian tugas dikirimkan di Classroom. Oke. Yang sudah di-save tadi dikirimkan di Classroom. Kemudian paling lambat mengumpulkannya hari Minggu 17 Januari. Lebih cepat mengirimkan akan lebih baik agar tidak menumpuk tugas-tugasnya. Jadi setelah melihat video ini, kalian bisa langsung membuka laptop atau komputer kalian, dinyalakan dan mengerjakan tugas ini. Oke? Sudah selesai materi pada hari ini. Selamat mengerjakan di rumah ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan.
kerjakan. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Materi hari ini Ustadz Rizal akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.